Silakan duduk. Selamat sore, apa kabar? Saya mau ngobrol sama kalian. Seperti biasa, anggaplah kita face to face, tetapi so many face gitu ya, with my face gitu. Kalian jangan merasa digurui oleh saya, jangan merasa karena saya menang berat badan lalu saya mengindoktrinasi gitu, tidak ya. Saya hanya berusaha sebisa-bisanya agar supaya kalian semua bahasanya yang sangat pragmatis, sukses. Begitu. Tapi sukses seperti apa? Ya sukses ala gereja sangat keras ini. Ya. Gereja kita gereja sangat keras ini. Jadi ya berbeda gitu. Kok enggak semua ketawa, enggak ngeh. Ya udah, enggak penting untuk ketawa itu. Guys, saya ada satu cuplikan googling gitu ya. Mengenai bagaimana anak-anak muda di Amerika itu males ke gereja. Dan ada beberapa reason gitu. Ada beberapa yang saya cuplik dan saya ingin bacakan. Karena saya cukup ter-challenge gitu ya. Untuk seharusnya kita tidak seperti itu. Dan kita tidak seburuk itu gitu. Cuma memang saya cukup worry. Adalah kalau sampai di usia-usianya kalian tidak berubah, maka nanti kalau udah segede saya gitu ya, hampir susah. Apalagi orang seperti saya, seumuran saya udah berat gitu ya. Saya 45 tahun, waduh saya dan orang-orang di sekitar saya dengan range usia yang mirip gitu ya. Itu kan udah om-om ya. Susah. Nggak tahu apa yang bisa merubah. Harus ada prahara yang sangat besar gitu untuk membuat saya berubah. Sebab kenapa? Saya punya value yang udah saya bangun dari usia 20 tahun gitu, bahkan dari TK. Terus kemudian value-nya itu mengkristal around 20 sampai 30 tahun. Jadi antara umur 20 sampai 30 tahun tuh value-nya strong banget gitu. Itu saya dan orang-orang yang seumuran. Dan udah gitu, begitu sicap gitu ya. Life katanya become from 40 gitu. And then when I already start yesterday from 40 gitu ya. Itu saya menjadi pribadi yang sangat susah dirubah. Sehingga itu serem sekali. Dan saya takut kalian menjadi korban. Saya worry sekali. Kalian adalah orang-orang yang tidak diterima di lingkungan. Yang sulit sekali bertemu dengan orang lain di sekitar sana. Dan menjadi orang yang berat dalam hal relation, pergaulan, diskusi, berorganisasi, merespek orang lain, bergandengan tangan dengan orang dengan agama lain gitu. Dan kemudian kalian menjadi orang-orang yang aneh. Dan kumpul di sini. Dan kemudian kalian saling cocok. Kenapa? Karena sama-sama orang aneh. Stres lah. Jangan sampai gila RYC isinya cuman kumpulan orang aneh yang di mana-mana nggak bisa kerja, yang di mana-mana enggak bisa direspek dan kemudian kumpul di sini. Terus kemudian kita dengan kusuknya kita sama-sama menangis gitu. Karena sama-sama kita di outcast oleh lingkungan kita. Dan kita
cocok di sini. Kenapa? Ya sama-sama orang di outcast, piye? Sadis ya mulut saya. Kan selalu. Jangan sampai. Kenapa? Ya itu oleh berbagai reason gitu. Saya bacain ya. Menurut anak-anak muda di Amerika Serikat sebagaimana dilansir dalam laman situs Barna, gereja kelihatan overprotective ya, gereja kelihatan overprotective. Seperempat dari anak-anak muda berusia 18 sampai 29 tahun mengatakan ajaran Kristen menganggap buruk semua yang di luar gereja. Sekitar 22% menilai gereja mengabaikan masalah yang ada di kehidupan nyata. Karena LB3 terus gitu. Sampai akhirnya seolah-olah orang jadi miskom. LB3 it is our value gitu, selain karakter dan tanggung jawab. Kan kita punya 3 ya, orientasi LB3, karakter dan tanggung jawab gitu. Tapi kemudian ketika kita menampakkannya dengan salah, maka orang jadi sebel sama kita. Ini di sono ya, di Amerika Serikat. Sedangkan 18% anak muda bilang bahwa gereja terlalu khawatir dengan berbagai hal. Alasan kedua, para pemuda meninggalkan gereja adalah karena pengalaman mereka selama berada di gereja kurang berkesan. Gereja membosankan. Kata 31% pemuda, iman Kristen tidak sesuai dengan kebutuhan dan karir saya. Kata 24% anak-anak muda usia itu, cara pengajaran Bible tidak jelas. Kata 23% pemuda, dan yang lebih parah 20% pemuda mengaku tidak merasakan kehadiran Tuhan di gereja. Terus ya, masih panjang ya. Nanti baca tok gitu terus pulang kan. Panjang di bawah ya. Saya ambil aja. Tidak sedikit anak-anak muda yang harus berjuang keras mempertahankan keyakinan terhadap ajaran Kristen, sekaligus menjalani kehidupan profesional mereka di industri yang berhubungan dengan sains. Kenapa? Karena ajaran Kristen anti ilmu pengetahuan. Umat Kristen terlalu merasa percaya diri bahwa mereka serba tahu. Kata 35% pemuda. Ya, dan seterusnya. Jadi, untuk kemudian menyikapi hal ini, gimana dong? Terus kita dugem gitu. Terus kita free sex gitu. Ya tentunya enggak lah. Orang mereka juga enggak boleh kok. Ya, nangkep ya. Jadi ada berbagai hal yang sebenarnya itu berangkatnya dari insight-nya kita. Di dalam diri kita. Bukan yang di luar. Pakai baju apa, pakai jaket apa enggak, pakai celana kasihan apa pakai celana normal ya. Celana kasihan tahu ya. Celana yang bener tapi dibolongin. Ya yang dengkulnya kelihatan, terus pahanya mulai tergaris-garis gitu. Itu dijual Yang saya paling bingung adalah istri saya beli loh. Bangga lagi nih kok. Aku habis beli celana gitu. Tak lihat loh kok celananya abnormal gitu ya. So many bolong-bolong gitu. Yakin mah gitu. Iya. Aduh, istri saya aja begini, gimana ya? Bercanda ya, beli aja situ. Asal jangan dibolongin semuanya. Terus tengahnya sini kan ya kalian gila. Saya berusaha ngomong sama kalian se-mild mungkin. Karena saya takut kalian jadi merasa selalu dihakimi juga gitu ya. Jangan merasa itu ya. Saya sayang kok sama kalian. Nah cara sayangnya memang agak pedes dikit gini. Yang tadi itu yang orang aneh gitu ya, jangan dimasukin ke hati ya gitu. Dicatat aja ya. Dijadiin wise word gitu, jadiin PP gitu.
Gak usah dimasukin hati. Tapi realize kan hal itu gitu. Dan kalian harus menyadari itu. Kenapa? Sebab nanti kalau udah seumuran gua, berat. Susah sekali. Dan bisa nggak tahu bahwa kita aneh. Bahwa kita punya sifat itu antik banget. Dan cara kita bersikap, dan cara kita merespek, cara kita berorganisasi, menyebalkan sekali gitu. Mungkin nggak ngeh. Kenapa? Udah tua. Jadi rasa bener gitu. Gini aja gue hidup gitu kan. Dan banyak orang bisa belok di situ. Nah jadi waktu kalian duduk ini sekarang, maka yang paling penting harus kemudian dibuka adalah apa? Adalah hati. Jadi yang hatinya ketinggalan, cepat di-upload kembali. Takutnya kalian hanya body, but nggak ada hati. Karena dari hati itulah kita mengambil keputusan. Dan hari ini saya kupas sesuatu yang sangat simpel, tetapi itu yang saya alami selama bertahun-tahun. Baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan berorganisasi. Dan saya melihat banyak sekali orang jatuh oleh persoalan sederhana ini. Yang namanya ketulusan. Namanya ketulusan. Mari kita buka beberapa ayat. Sekarang 1 Timotius 1 ayat 5. 1 Timotius 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Jadi tulus ini merupakan salah satu fundamental dalam kehidupan. Dan itu modal kita hidup. Dan modal ini tidak bisa kita revise nanti di LB3. Ya kalau masuk. Kalau enggak, ya boro-boro gitu. Dan nanti kita bisa menyesal. Kenapa? Ya karena mungkin masuk gitu. Mungkin ya, enggak tahu kan saya. Tapi kemudian kita menyesal. Karena sudah pasti ya, kita, ini kan ayat ya, ini ayat dari firman Tuhan. Terus siapa yang berfirman? Tuhan. Terus Tuhan kayak apa? Itu nanti saya akan korelasikan, kan tadi saya ngomong. Dan sekian persen pemuda malas ke gereja karena tidak bertemu Tuhan. Tadi kan gitu. Nah kenapa tidak bertemu Tuhan? Karena pengajaran Bible tidak simpel. Kan tadi tertulis. Kenapa tidak simpel? Ya karena gereja terlalu overprotective. Atau ada di bawah-bawah tuh ada yang namanya exclusivity. Exclusivity dalam hal bahwa secara pribadi kita menjaga kekudusan, itu jangan ngomong-ngomong. Ngapain pamer? Gua kudus loh. Iya, gua Blora. Gua Semarang gitu. Kan untuk apa di expose? Ya kudus saja sendiri. Kenapa? Kan relasi kita dengan Tuhan secara pribadi. 2 Timotius 1 ayat 5. 2 Timotius, tadi kan 1 Timotius 1 ayat 5. Sekarang 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Kenapa kalau iman tulus ikhlas gitu loh? Iman tulus ikhlas, lalu yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga dalam dirimu. Kenapa imannya tulus ikhlas? Kenapa bukan iman yang penuh keyakinan? Berarti logically iman perlu tulus ikhlas. Simpel ya?
Ulangi lagi, ini bahasa Indonesia lo ya, ini bahasa Indonesia. Kan iman itu apa? Adalah, kan ulang lagi, pengaminan akali gitu ya, sampai ke, oke. Nah lalu dengan iman yang seperti itu, yang kita melakukan sesuatu tanpa kita harus melihat dan kita yakin dan dengan itu kita melangkah. Oke. Dan yang kemudian yang kita langkahi apa? Iman? Penurutan terhadap kehendak Allah, betul? Nah, penurutan kehendak terhadap kehendak Allah itu iman. Tapi apakah iman cuman itu? Enggak. Kan ada pengaminan akali, persetujuan pikiran. Konsentrasi ya. Ini standar banget gereja kita kok. Ya, iman itu ada 3. 3-3-nya benar semua. Dan 3 itu harus kita combine supaya komplit. Yang pertama adalah pengaminan akali. Oh, make sense. Itu pengaminan akali. Akalnya bilang amin. Bahwa bumi itu bulat. Itu pengaminan akali. Apa persetujuan pikiran? Persetujuan pikiran. Kenapa? Karena kudu mikir. Caranya mikir bagaimana? Ya harus pakai teleskop. Oh iya bulat. Kalau tahu bulat? Ya itu, karena pernah dipotret dari angkasa luar, bulat Dan menurut keterangan Superman, bulat. Iya, berarti itu persetujuan pikiran. Oh, bulat ya? Oke, bulat. Nah, persetujuan pikiran, oke? Nah kemudian itu kan simpel ya, bumi bulat itu simpel. Tapi kalau iman kan lebih dari itu. Iman itu kira-kira ya, untuk sebuah pertanyaan yang challenging. Bahwa kita akan bertemu dengan satu sosok figur yang namanya Yesus. Tuhan Yesus. Amin? Kenapa amin? Nah itu loh. Nangkap? Kita guys akan bertemu nanti. Sekarang udah sih. Tapi nanti bertemu muka dengan muka gitu ya. Dengan Tuhan Yesus. Oke? Terus dicekokin di otaknya kalian. Tuhan Yesus. Bukan Bambang. Tuhan Yesus. Bukan Seno. Gitu loh. Nangkap? Itu pengaminan akali apa persetujuan pikiran? Pikirin sendiri. Jadi enggak sekedar kalian pengkhotbahnya terus kalian kapan bubar-bubar ini ngomong aja gitu. Pikirin. Mana pengaminan akali, mana persetujuan pikiran gitu. Nah, saya kasih study case-nya. Saudara-saudara, kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Allah yang kita kasihi, Raja dan penguasa. Amin. Diam. Bagus, mendingan diam. Besok jangan ya. Ini cuman pas bagian gua doang. Jangan besok begitu ditanya, amin, diam aja. Suruh Kobeni. Enggak, ini kan kita lagi bahas. Supaya kalian nyambung benar, karena saya tidak terima dikatai bahwa pengajaran Bible itu tidak simpel. Bahwa ada sebuah logic thinking yang namanya kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Kenapa disebut logic thinking? Kalau kita percaya Alkitab, maka kita percaya bahwa murid-murid Tuhan Yesus pernah bertemu dan ditinggal. Terus Tuhan Yesus terangkat
dengan satu promise akan balik lagi dengan cara yang sama, dengan terangkat. Meaningnya adalah physically. Kan cara pergi ke sana, cara datang ke situ gitu. Aku akan datang dengan cara yang sama. Lalu satu demi satu umat Kristen dicekokin. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kan tadi saya udah ngomong ya, saya bercandain, bukan Bambang kan saya ngomong gitu. Nah tapi kemudian harus dibongkar lebih lanjut. Ini pengaminan akali atau persetujuan pikiran. Nah ketika kita membongkar ini, saya mulai masuk ke part yang cukup sulit nih. Maka salah satu aspek yang kalian dan saya harus perbuat, dan untuk part ini susah payah, adalah tulus. Karena tulus itu modal kehidupan. Nah ketika kita tulus, pelan-pelan kita akan bergeser dari hanya pengaminan akali atau persetujuan pikiran only. Masuk ke iman yang ketiga tadi apa? Ke taatan kan tadi. Saya jadi lupa malah. Apa satu lagi? Pengaminan akali, persetujuan pikiran, sama berjalan dalam ketaatan. Kok saya jadi lupa? Apa-apa? Bukan. Itu kan 3 aspek yang khusus mengenai iman. Pokoknya ketaatan. Oke ya, balik dulu ya, nanti juga ingat lagi. Saya saking banyak di sini yang saya pengen ngomong gitu. Karena rada kesel tadi. Jadi, pada waktu kalian menjalani kehidupan, anggap mulai sekarang lah gitu ya, dan kalian betul-betul menangkap esensinya tulus, maka kemudian pertemuan dengan Tuhan Yesus itu sudah bukan hanya persetujuan pikiran aja. Walaupun persetujuan pikiran itu penting, sebab pikiran kita mesti setuju. Jadi kalau ditanya iman itu apa? Ya 3-3-nya itu. Tapi semuanya harus simultan. Tapi memang paling penting adalah ketaatan. Oke, maka di situ disebut iman yang tulus ikhlas. Saya mau jelasin itu. Nah sekarang kita balik ke tulus. Kan jadi saya nggak rencana ngomong iman, saya mau ngomong tulus. Kenapa sih iman bisa masuk? Karena nyambung sama tulus. Oke? Lalu kita sekarang buka Ibrani 10 ayat 22. Ini tulus lagi nih. Ini lebih clear lagi ayatnya. Lebih clear lagi. Yuk Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Jadi modal untuk menghadap Allah adalah hati yang tulus ikhlas. Dan bla bla bla, tunggu ya, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Siapa yang bersihin? Kita sendiri. Ya, ayatnya tuh saya bacain. Dan kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni, yaitu baptis. Hal-hal sederhana yang kemudian ketika jam 6 nanti hilang, lupa. Dan saya bertemu dengan banyak anak Kristen atau anak Tuhan yang menyebalkan sekali di kantor. Kenapa? Enggak tulus. Ayo, Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Jadi syarat menghadap Allah harus dengan hati yang tulus ikhlas. Dan keyakinan, iman nanti kita bahas next time. Oke?
Jadi, ketulusan adalah modal kehidupan. Banyak orang jatuh, tadi saya udah ngomong, karena tidak tulus. Dan nilai kehidupan ini jika dikejar dengan baik akan menghasilkan kesempurnaan hidup. Tulus adalah hidup apa adanya, bukan ada apanya. Dan ini berarti bahwa dalam segala keadaan kita tetap stabil. Dalam situasi apapun yang diberikan kepada kita, kita bisa menjalankannya dengan tulus. Karena memang itu bagian kehidupan yang harus kita lakukan. Kalian mungkin akan merasa gini, cobalah bawain firman yang rada jelimet dikit gitu. Saya balik, saya sarankan, cobalah kalian berbuat sesuatu dalam hidup ini yang rada jelimet dikit. Saya tuker nih. Dan untuk bisa seperti itu, modalnya tulus. Kan kesannya tulus doang. Loh, enggak, tulus itu enggak doang. Bagaimana kalian atau saya makan kepingin dibayarin aja, itu sudah menunjukkan tulus atau enggak tulus. Kita makan kepingin dibayarin, salah enggak? Kita makan nih, turun nanti ke bawah food court, kita kepingin dibayarin, salah enggak? Bisa jawab enggak? Udah jangan diem aja. Enggak salah. Kenapa? Lah kalau duitnya enggak cukup? Kalau lupa bawa duit? Kalau GoPay sama OVO-nya isinya 0? Atau 13.000? Terus gimana? Ya minta tolong dibayarin lah. Betul? Kenapa salah dengan minta dibayarin karena dananya nggak ada dana? Lah gimana kan gitu? Terus letak belokannya di mana? Ketika untuk gitu aja harus bohong. Itu yang sederhana sekali. Gimana caranya ngomong gitu? Gua nggak bawa duit nih. GoPay gua juga nggak cukup cuma 7.000 Buat Gojek pun nggak cukup. Karena Gojek 8.000. Lah yang 1.000 gimana? Cium. Atau pay later. Coba kalian mau jawab apa? Sederhana kan? Sederhana sekali. Tapi dari situ saja sudah terlatih untuk tidak tulus. Ya saya serahkan dulu sebelum saya jawab gitu. Kan saya tahu jawabannya. Dan jawabannya juga sangat simpel. Tapi banyak orang sangat ruwet. Hanya cuma itu. Lu kalau tiap hari namanya modus. Kan ini kasus. Terus kalian jadi asik, ternyata gereja ini mengajarkan sebuah kebenaran baru. Bahwa dibayarin itu Alkitabiah. Loh enggak, sesekali itu kasus, ini kasus. Kalau tiap hari namanya modus. Terus caranya bagaimana menyelesaikan itu? Gampang sekali. Gua enggak bawa duit. GoPay gua tinggal 7.000. Bayarin makan ya. Gitu aja. Nangkep? Gitu aja enggak? Nah nanti kalau saya naik akan kepada kenapa filenya belum dikirim? Kalau di kantor nih. Pokoknya lu jangan ngaku GSKI aja. Aduh, itu kalau ketahuan tuh ya.
Memalukan sekali. Kenapa filenya belum dikirim? Sorry Pak, saya miss. Saya kemarin nonton film dan saya tidak ngetik. Bisa? Sorry Pak, saya menyesal. Terus habis itu dipecat. Ya keluar. Berarti kita nggak cocok di perusahaan itu. Masa lupa ngetik nonton film dipecat sih? Ini saya kasih rambu-rambu yang very fundamental. Dan ketika nanti kalian jadi direksi, kalian jadi pimpinan dari perusahaan-perusahaan itu, knowledge dan sebagainya udah selesai. But ketulusan belum selesai. Sampai kapan? Sampai mati. Ulangi lagi. Jangan yang bayarin makan ya, kan gampang kan udah solusinya. Bro, gua nggak bawa duit. Bayarin makan ya. Nih, tunjukin dompetnya, jangan diumpetin. Di situ ada, tapi di sini ada. Gitu kan? Bohong. Gua nggak bawa duit, sungguh. Gua nggak bawa duit loh. Saya goban nih. Kan bohong gitu. Kalau kita nggak bohong gitu, dan betul-betul memang kita tulus, dan memang kita lapar, dan kita nggak bawa duit, terus sama teman kita mesti ngomong apa? Tolong bayarin. Jangan ruwet gitu. Kamu tahu nggak? Matius 7. Dikhotbahin dulu. Manusia harus mengasihi sesamanya dan begitu akan dilaknat kalau tidak mencintai yang itu. Panjang gitu. Bayarin gua makan, ya la ilah, ujungnya cuman itu. Keluar ayat ini itu. Atau gini, tadi pagi makan apa? Bubur, siang nasi. Masih agak kenyang enggak? Ya lumayan agak kenyang sih gitu. Lu biasa makan malam jam berapa? Jam 9. Oh berarti jam 7 ini belum lapar kan ya gitu. Diputer dulu terakhir gini. Ya udah gue yang makan dulu lah ya, lu kan jam 9. Itu juga ada orang-orang begitu tuh. Yang ulet banget gitu. Nah sekarang saya mulai masuk ke aspek yang lebih lebar gitu. Ya itu tadi. Kita punya deadline, hari Selasa kita mesti kirim itu file. Ya whatever yang kita harus ketik, kita harus summary, kita harus bikin sesuatu. Kita harus resume, kita harus ketik, gitulah. Oke? Lupa Selasa, pak masuk kantor jam 8, bosnya udah duduk, ciciknya, engkoknya, bapaknya, ibunya udah duduk. Mana filenya? Saya butuh banget ini sekarang, karena jam 9 meeting saya mesti review dulu. Dan saya mesti combine sama file dari teman yang lain, karena ini kan kamu baru departemen ini. Departemen lain saya mesti gabung supaya ini menjadi report divisi kita. Terus jawabannya kalian? Tadi itu. Dan itu bibit. Dan itu bibit. Gak tahu melakukan apa enggak. Karena manusia, apalagi zaman sekarang ya, susah banget untuk bilang, ya saya kalah. Betul? Manusia begitu susahnya untuk bilang, iya saya kalah. Betul? Betul enggak? Atau ngerti enggak ini ngomong apa? Ini kan pakai gambar. Lu tahu enggak, gua bisa hilang leher gua, anak gua lu yang ngempanin. Udah saya cuman ngomong gitu. Padahal kan improvement terbaik adalah ketika mengakui kekalahan. Iya, saya kalah. Oke? Lalu kita berbuat sesuatu yang terbaik supaya 5 tahun lagi menang. Tahu? Gitu loh. Itu tulus. Itu tulus. Sederhana. Cuman tadi file itu.
Dan itu kalau tidak diselesaikan oleh kalian dengan ketulusan, dan kalian akan bablas. Tahu, untuk hal-hal yang lain bablas. Apalagi kalau bosnya nggak tahu kalian nggak tulus. Waduh, kalian celaka sekali. Padahal sederhana sekali. Sorry ya Pak, saya malam pengen ngetik sebenarnya. Memang kan saya pulang kemarin Senin. Setengah 8, jam 8 saya sampai rumah. Pikir saya pakai celana pendek, saya ngetik gitu. Apa acara bagus. Saya nonton. Habis itu jam 11 saya ketiduran. Dan saya jam 6 saya kebangunan. Terus saya ke kantoran gitu. Jadi nggak sempet ngetik. Karena di bis oglek-oglek. Nggak bisa ngetik dong. Gimana caranya ngetik? Maaf ya Pak gitu. Oh kamu tuh ya udah terima. Lah kenapa lu nonton? Kenapa ketiduran? Nangkap? Saya punya tim waktu itu. Ya punya anak buah gitu ya. Terus izin sama saya, Pak saya mau pulang Pak. Kenapa? Gitu. Jadi kita ada meeting. Jadi gini, tempat saya bekerja itu, kita tuh adalah perusahaan yang kemudian kita punya license untuk menjual produk. Dan produk itu ditempeli gambar gitu. Misalkan gambar apa gitu ya, nanas gitu ya. Nah nanasnya itu bayar gitu. Jadi saya kalau ngomong kan jadi iklan gitu. Nah gitulah kira-kira. Jadi untuk memakai gambar apa gitu, itu kami mesti bayar gitu. Nah orang itu, Direktur Asia Pasifiknya datang, 2 orang gitu, dan kita harus meetingnya malam. Jadi jam 7 dinner, tapi sambil ngobrol gitu. Kita ngomongin mengenai next year planning gitu ya, contohnya gitu. Nah terus ini tim saya ini izin, Pak saya nggak bisa ikut. Kenapa? Karena anak saya harus dibikinin PR. Nah, karena waktu itu udah buru-buru, ya udah saya oke kan sudah deadline. Lagian waktu itu ngejar macet kan, Jakarta kan macet banget gitu. Nah besoknya saya panggil, coba ulangi lagi, kemarin lu kenapa nggak bisa ikutnya? Iya Pak, jadi anak saya itu kalau sampai nggak bikin PR-nya, itu nanti sama gurunya disuruh angkat kaki dan pegang kuping. Gitu. Nah saya ngomong, begini ya, menurut saya caramu mengajar anak sangat keliru. Langsung saya begitu. Sebab apa? Sebab anak kamu harus bertanggung jawab atas PR yang itu merupakan tanggung jawab dia. Dan kamu harus latih. Kalau kemudian pelatihan itu gagal, maka resiko dari tidak membuat PR adalah pegang kuping dan naik kaki. Nah dengan begitu dia belajar arti pegel. Saya ceramahin, kamu sedang merusak anak kamu. Nah dibikinin terus kan, terus besok lolos. Nah dia nggak ngerti. Dan kalau kemudian ini anaknya laki lagi, dan itu kelas 4 SD. Dan ibu, nah anak buah saya itu perempuan. Dan ibu sedang memupuk sebuah rasa tanggung jawab yang buruk sekali untuk anak laki-laki ibu. Dan nanti ibu jangan kaget kalau dia menikah, dia tidak akan bisa survive menjadi suami. Kenapa? Karena begitu ada masalah, dia akan call mami. Karena dulu PR dibikinin sama mami. Gitu ya Pak? Iya. Lu terima silakan, gak terima udah, itu anak-anak lu.
anak lu nanti menikah mantu-mantu lu, that's your business, but gitu. Sementara Pak Eras mengajarkan tanggung jawab, bukan ditanggung orang tua. Sip, nggak amin nih, sip. Simple padahal, tulus kan? Enggak, siapa bilang simple? Begitu rumitnya ketulusan itu. Dan nanti kalian akan menapaki kehidupan satu demi satu gitu ya. Modalnya adalah ketulusan itu. Bagaimana mengambil keputusan? Bagaimana mengambil keputusan kalau lawan bicara kita tidak tulus? Gimana? Kita kakak adik. Kakaknya tulus. Adiknya enggak tulus. Lalu mengambil keputusan. Oke, kita mau beli sepatu. Tapi uangnya cuma cukup buat beli satu. Terus bagaimana? Sederhana lagi kan? Ini nanti kemudian saya belokkan ke keputusan bisnis. Dan keputusan rumah tangga. Sama juga. Begitu banyak orang rebutan warisan. Dan kemudian kalau saya belokin lagi, begitu banyak perusahaan di Indonesia, perusahaan lokal di Indonesia, hancur lebur oleh ketulusan. Rebutan harta. Ya sekarang sepatu dulu. Bagaimana cara mengambil keputusannya? Sepatunya cuma bisa beli satu. Beli buat kakaknya, beli buat adiknya. Nah kalau kakaknya dia mikir, adiknya sepatu terakhir 3 tahun yang lalu. Saya sudah beli 2 tahun yang lalu. Kayaknya punya saya lebih baru. Dan saya bentar lagi udah lulus SMA. Untuk kuliah sepatu tidak terlalu mandatori seperti kalau SMA, sebab SMA ada upacara, misalkan gitu. Sepatu kudu hitam misalkan. Atau pelajaran olahraga sepatu harus benar-benar punya. Nggak bisa pakai sepatu pantofel untuk basket. Ya, tapi adik saya masih 2 tahun lagi. Dia masih akan ekskul basket dan dinilai gitu. Selama 2 tahun. Saya enggak. Ya udah, lu beli dek. Anggap? Tapi kalau tidak tulus, ya beda lagi, ya pokoknya gua. Sederhana kan? Nah itulah yang terjadi dengan banyak perusahaan di Indonesia. Dan mungkin kalian adalah salah satu atau salah banyak korban dari ketidaktulusan pimpinan-pimpinan perusahaan kalau kalian sudah bekerja itu. Dan kan saya tidak bisa ngomong secara clear mereknya dan praharanya gitu. Tetapi kita duduk di sini sebagai anak muda yang kita mau ketemu Tuhan, maka mulai tolong pikirkan apakah betul-betul di gereja ini kalian bertemu Tuhan. Nah, supaya bisa tahu Tuhan itu ada, maka kita mesti pikirkan. Nah, di dalam pemikiran itulah kita perlu konsep. Ini saya agak membelok sedikit, supaya nanti kemudian kalian ngerti bahwa ketulusan adalah salah satu modal. Dan jangan memakai angle tertentu gitu untuk membela diri kita. Gitu. Itu juga ketulusan.
Mana filenya yang harus dikirim? Loh, kemarin Bapak nggak ngomong loh kalau harus hari ini gitu. Itu bohong. Atau kalau nggak bohong, ke kamar mandi. Tapi baliknya jam 9 kurang 5 gitu. Ngerem di dalam ya, main game. Kan nggak balik-balik, diteleponin nggak bisa. Katanya blank spot. Gitu aja kan. Loh, saya nggak tahu. Padahal matiin aja wifi-nya. Datanya bilang aja kuotanya habis. Udah kan? Bye-bye. Gak bisa dihubungin. Begitu 9 kurang 5, bapaknya udah masuk meeting. Gitu. Nah, banyak hal-hal sederhana itu yang saya melihat dan kemudian itu dipupuk oleh orang dan dengan pembenaran-pembenaran seperti itu. Dan kemudian terus, dampaknya terus. Dan ngerol terus gitu, ngerol. Dan sampai kepada hal-hal yang lebih besar. Saya tidak akan banyak cerita mengenai gereja, karena gereja saya kira mungkin sudah beberapa kali dibahas oleh pembicara yang lain. Karena kebetulan saya punya knowledge yang lain, saya akan bicara banyak mengenai dunia bisnis. Maka banyak sekali keputusan-keputusan yang dilandasi oleh ketidaktulusan dan jadi kacau balau. Dan kemudian macam-macam sekali dampaknya kepada, ya mungkin salah satu atau salah banyak tadi saya bilang di antara kalian. Itu karena modal ketulusan itu tidak dipenuhi. Saya coba cek kamus ya bahasa Indonesia, ketulusan itu artinya kesungguhan dan kebersihan hati, kejujuran. Oke, jadi tadi saya banyak bicara mengenai itu karena ketika itu tidak dikunci banyak di usianya kalian, maka firman yang lain akan menjadi terlalu sophisticated, terlalu berat, dan kemudian bisa mental. Oleh karena apa? Oleh karena fundamentalnya tidak kokoh. Berantem sedikit, pindah gereja. Kenapa? Karena yang dilihat esensinya cuman lu melukai gua, lu gak terima gua, lu outcast gua, dan seterusnya. Padahal kalau kita bicara ketulusan, kita doing right aja. Lakukan yang terbaik. Saya kasih konsepsi sedikit kenapa kalian harus stay di GSKI, di Rehoboth ini. Kenapa? Adalah kalian harus bongkar seluruh buku yang Pak Eras tulis. Nah kemudian setelah bongkar, maksudnya bongkar tuh baca ya, terus ambil intisarinya. Kalau hubungan bapak dengan anak begini. Kalau anak dan bapak dengan Roh Kudus begitu. Terus kemudian mereka berdua menciptakan Lucifer sebelum jatuh, lalu gagal, lalu dicari yang bisa taat, nangkap? Kemudian diciptakan Adam, tapi gagal, dan seterusnya. Nah itu bongkar. Nah setelah bongkar, kunci, masukin otak. Nah bunga-bunganya yang lain kerjain sambil jalan. Tapi jangan blas gak ngerti apa-apa. Nangkap gak? Itu caranya mengikut gereja ini. Tips-tips agar kalian di gereja tidak terjungkal ini. Jadi mesti baca buku. Ya. Apalagi yang esensial, keselamatan gitu ya, kristologi. Itu kalian harus nangkep. Nah setelah itu kalian setuju nggak? Nah kalau nggak setuju kenapa? Ada yang salah nggak gitu? Tapi kalau yang kecil-kecil gitu ya nggak usah dibahas lah. Kan saya sering kali di dalam komsel kan pasti ditanya yang seputarannya itu. Macam-macam gitu. Kok sebenarnya iblis itu pakai tanduk apa enggak gitu? Tanduknya 2 apa 8 gitu. Aduh itu kan udahlah. 10 saya bilang, 2 tambah 8 gitu. Doesn't matter kan.
Yang the matter is adalah kenapa dia gagal gitu. Karena sombong. Nah, sombongnya diambil. Berarti nggak boleh sombong. Nah, kenapa Adam gagal? Karena curiga. Oh, berarti nggak boleh curiga. Nangkep? Nah, dengan begitu kalian nggak pindah gereja. Karena itu bukan ranah kita. Ranah kita apa? Tulus. Jalan tulus. Kalian dapat kerjaan, gaji UMR, jalanin. Do the best. Cari esensinya. Saya ulang sekali lagi, kalian perhatikan. Tarik napas dulu. Karena ini konsep tuh kuncian gitu. Nggak kayak khotbah ya, ya jangan nakal, jangan, iya. Pikirin semua ini pasti nggak nakal gitu loh. Kayak tadi tuh yang anak buah saya mendidik anak begitu. Bagaimana bisa dia sayang anak, terus anaknya kalau nggak bikin PR dibikinin. Nanti kalau ribut sama istrinya gimana? Datang dia mamahnya. Nah, terus mau bela siapa? Terus saya married sudah tahun yang ke-20 loh. Dan saya ngerti persis bahwa orang tua tidak boleh ikut campur pada pernikahan anak. Satu kata pun, lu diem orang tua. Kenapa? Karena lu nyebut satu kata saja jadi salah dan jadi miskom. Sebab mereka berdua sudah menjadi satu daging dan menjadi satu. Bukan bertiga. Kan yang menjadi satu kan suami dan istri. Dan mamahnya. Enggak ada kan ayat gitu. Dan kemudian mereka bertiga menjadi satu. Emangnya Avenger 7 aja sekalian. Sama besan-besan kumpulin. Oma sekalian turunin. Dan mereka semua menjadi satu. Yaitu Thor, Hulk, Captain Marvel. Ya Tuhan. Ya nangkep? Memang agak rumit sedikit. Ya gak apa-apa lah. Kalian harus tambah pinter kan. Amin. Ulangi lagi. Bagaimana caranya kalian semua dan saya awet duduk di gereja ini? Caranya adalah beli buku, baca, cari intinya. Nah, kasih contoh tadi. Bapak, anak, ngene. Pahami gitu loh. Oh, makanya sebut bapak ya. Maka disebut anak ya. Oh, karena itu. Nah, kalau Roh Kudus di mana? Oh, itu. Oh, kenapa disebut Roh Kudus? Kenapa disebut Roh? Dan kenapa disebut Kudus? Karena ini. Oh, ini. Gitu loh. Nah, mengenai terpancar tidak terpancarnya kalian boleh nggak hafal gitu loh. Nah, erkomainya apanya udah nggak terlalu harus sampai hafal sekali. Ya hafal ya bagus gitu. Nangkap? Tapi itu kalian kunci. Itu kristologi. Pindah sini. Gitu loh. Nangkap? Keselamatan adalah usaha Tuhan. Ini. Kenapa usaha Tuhan? Karena ini. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Apa tidak ada keselamatan di luar Kristen? Kristen itu apa? Kristus itu apa? Kunci. Klek. Yang ini di-retrieve lagi. Nangkap? Jangan kunci yang ini lupa. Ya, balikin lagi ke sini. Ini sama ini di-combine. Nah, baru ketemu dua ini, baru belok ke corpus delicti. Pikir lagi, kenapa corpus? Kenapa delicti? Karena ini. Habis itu, di-retrieve lagi. Yang ini, sama yang corpus delicti. Nyambung enggak? Nah, begitu sambung semua. Begitu sudah sambung, klek. Kunci. Oke, nangkap? Nah, pengalaman saya sudah tahun yang ke-11 saya di Rehoboth ini. Ketika saya lakukan itu, ternyata nyambung di kantor. Hebat loh. Dan saya bersyukur sekali sama Pak Erastus. Kalau ada salah, pastilah ada salah. Emang lu semua bener apa? Emang gua bener apa? Gitu amat sih. Dia orang tua. Emang dia mau jahat apa sama kita? Nangkap? Nah, sekarang belok ke pekerjaan.
Sama juga jadinya. Karena dengan konsep ini kita jadi ngerti. Oh berarti nyambung. Yang tadi saya contohin 1, 2, 3 itu loh. Nah sama. Di dunia kerja ya sama. Dan salah satu modal yang sangat fundamental adalah ketulusan. Baik lagi itu loh. Adalah kesungguhan. Jadi ingat ya, ketulusan tuh gini ya, jangan miskom ya. Ketulusan itu bukan tidak berusaha loh. Kan saya tulus, ya udahlah gini aja. Loh itu bukan tulus, itu pasrah. Oke? Ada seorang suami datang, istrinya, kok suami gua semenjak ikut gereja males banget. Kerjanya nggak serius. Dah saya temuin dong, bro, sini ngobrol. Kata bini lu nggak serius kerjanya. Iyalah kok, kan asal ada makan pakaian cukup. Coba geblekan, lu pengajarannya kok jadi belok. Bro, kan kamu males. Asal ada makan pakaian cukup itu maksudnya adalah humble. Adalah tidak serakah. Dan kemudian bersyukur dengan yang sampai di stage hari ini. Itu asal ada makan pakaian cukup. Begini loh ya, asal ada makan pakaian cukup. Di depan kalian adanya batu, dimakan. Asal ada makan batu cukup. Kan enggak. Terus enggak punya rumah, pakai ayat. Serigala punya liang, burung punya sarang. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kamu merit, kamu harus berusaha sebagai suami untuk bisa punya tempat tinggal. Kos berdua oke, lumayan gajinya kontrak. Karena kalau kalian hamil, terus bagaimana? Terus anaknya bagaimana? Dipikirin. Nah kemudian terus anaknya ternyata gak cukup. Ya kita mesti mikirin kan. Nah kalau mikirin jangan pakai serigala punya liang, burung punya sarang. Nangkap ya? Dan saya ingin hindari hal itu. Dengan satu kalimat bahwa perusahaan yang merekrut kalian menjadi beruntung dan sukses dan growing dan bagus karena ada kalian di company itu. Gitu. Itu tulus. Dan seremnya tulus kenapa? Saya ada beberapa hal nih, sambil contoh begini ya. Kira-kira tuh bahasa Indonesianya gini. Ini bahasa Inggris soalnya ya. Tuluslah dalam pikiranmu, murni dalam perasaanmu. Kamu tidak akan harus mengejar kebahagiaan. Kebahagiaan akan mengejarmu. Kira-kira gitu bahasa Indonesianya. Tuluslah dalam pikiranmu, murni dalam perasaanmu. Jadi memang sengaja kata tulus ya berkali-kali saya ngomong, supaya ingat, saya juga gak yakin. Nanti pembuktiannya kan 10 tahun lagi. Sebagian di antara kalian sudah menikah, sebagian di antara kalian sudah punya anak. Nah saya lihat kehidupan kalian bagaimana. Maka hasil perbuatannya adalah dari apa yang kalian perbuat hari ini. Tulus apa enggak? Orang tulus akan berbuat sangat sungguh-sungguh. Dan dengan sangat sungguh-sungguh, dia akan mendapat sesuatu. Tapi ketika dia mendapat sesuatu, dia tidak perlu merasa sombong karena dia tulus. Nangkap ya? Jadi diputar-putar tulus, tulus, gitu loh. Ketika kalian mulai gini, naik pangkat nih, diumumkan, saudara ini menjadi supervisor. Wah langsung kan kayaknya sesak bajunya. Biasa temen makan warteg sama level staff ya. Oh begitu supervisor, udah mulai, bro makan, ntar takut gatel, carinya food court. Nanti kalau naik manajer,
Terus nggak menghargai sama teman-teman supervisor. Aduh, saya nggak bisa makan begini. Aduh, ususnya udah nggak bisa terima. Ada penolakan gitu. Itu dari kerongkongan kita udah ada filternya gitu. Wah, makan food court, nggak bisa. Harus yang lain. Terus mulai, jalan yuk. Naik apa? Naik motor. Waduh, gue udah gak biasa ngangkang. Sekarang kaki gue udah rapet. Kan naik mobil kan rapet. Nangkep ya? Itu gak tulus. Kan bercanda ya. Tapi ya bercanda lama-lama gak tulus. Kenapa? Karena itu. Gak tahu ngalami apa enggak. Nanti juga ngalami. Belum ngalami, nanti ngalami. Kita punya teman ya, teman main, teman SMA. Wah, akrab baik gitu. Tiba-tiba 5 tahun lagi kita dengar dia kerja di satu company apa, general manager apa gitu. Ketemu sama kita di mall. David gitu, nama David lagi. Ya kan? David. Siapa ya? Oh iya, gue temen SMA. Oh iya. Lu SMA itu kan SMA 17? Iya SMA 17. Gue anak 17 gitu. Udah ya, gue jalan dulu ya. Karena dia merasa kita sudah bukan kelasnya. Itu gak tulus lagi. Lu banyak hal loh. Dan kemudian orang-orang seperti itu ketika dia punya masalah atau dia jatuh, atau perusahaannya bermasalah atau apapun, wah dia menjadi sangat menghukum dirinya luar biasa. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa naik kelas itu. Jadi dia udah mulai menghargai kita sebagai teman SMA. Dan ketika dia ada masalah, dia akan menghukum diri luar biasa. Padahal sebenarnya kalau dia ingat bahwa di SMA dia makan cireng yang sama, kan lebih simpel. Kenapa lu naik mobil terus sekarang naik motor bingung? Ya nggak apa-apa, kan dulu naik motor, makan cireng, hidup. Ya ulangi lagi aja sebentar, habis itu berusaha lagi. Nah orang seperti ini akan sangat sulit move on. Gara-gara apa? Gara-gara nggak tulus. Sederhana banget kan, cuman masalah tulus doang. Jadi yang tulus itu, kalau kata dia ini ya, Sri Chinmoy namanya, bukan Cimori. Kebahagiaan, kamu tidak harus mengejar kebahagiaan akan mengejar kamu. Ada satu lagi, ini juga bagus nih. Once you can fake sincerity, karena tulus itu bahasa Inggrisnya sincerity. Once you can fake sincerity, you can fake anything. Mary Jo. Setelah kamu dapat memalsukan ketulusan, kamu dapat memalsukan apapun. Dan habis itu bahkan kalian nanti nggak mengenal kalian itu siapa. Hanya karena persoalan itu. Persoalan tidak tulus saja. Dan tidak tulus itu kemudian kalau dibawa ke gereja serem sekali. Dan kemudian menjadi pengurus gereja. Dan kemudian juga berbicara dan mendapat jatah mikrofon seperti saya ini. Di dalam ketidaktulusan. Dan saya mencari panggung ini. Saya mencari supaya disenangi. Whatever lah gitu. Serem sekali. Jangan ya. Jangan, saya cuma pesan, saya nggak bisa maksa, dari awal tadi saya sudah ngomong, saya tidak bisa menghakimi kalian, tapi yang menyebabkan anak muda malas ke gereja karena dia tidak bertemu Tuhan. Nah, sekarang saya berusaha mempertemukan kalian dengan Tuhan. Caranya gimana? Saya bukain ayat itu firman Tuhan. Dan Tuhan bilang kita harus tulus. Nah jadi kalau bilang gak bertemu Tuhan lagi, lah saya bingung. Kan barusan udah bertemu kan sama Tuhan. Ya dong, nah tinggal konsepsi kita Tuhan seperti apa. Kalau Tuhan datang itu ada sebuah zat yang besar, angin, ribut, ya salah konsep lah. Tuhan ya begini ini. Nanti kemudian kalau kalian baca Kejadian 3 ayat 8, 10 kan jelas banget bahwa Tuhan datang,
bercakap-cakap pada hari-hari sejuk, berjalan-jalan, gitu. Atau kapan-kapan ya kita buka ya Kejadian 3 tuh, ayat 6, 7, 8, 9 berapa itu. Adam sudah jatuh, tapi belum pakai fashion, ya belum pakai daun. Dan Tuhan itu begitu tulus. Kenapa kamu bersembunyi gitu kan, tulus. Ya, bisa ya, usahakan, ayo usaha. Justru dari umur-umur seperti kalian, mulai dilatih. Pokoknya gini ya, kalau udah mulai gak tulus, ingat, kalian sedang menghancurkan. Dan kalau udah begitu caranya, kasih sederhana aja gini, kalian pengen bahagia gak sih? Kalau kalian pengen bahagia, kalian harus tulus. Karena dengan ketulusan, kebahagiaan yang mengejar kita. Dan terus bagaimana cara menjalankannya itu? Saya mempraktekannya, dan itu benar. Dan itu benar. Tiba-tiba saya ditugaskan dari pekerjaan A ke pekerjaan B. Kan orang kalau nggak tulus akan bilang gini, lu nggak seneng ya sama gua? Lu mau nyingkirin gua ya gitu? Saya enggak. Saya langsung bilang, oke Pak, mulainya kapan efektifnya? Oh 1 Januari, baik Pak. Sekarang saya transisi dulu. Pengganti saya siapa? Oh ini, ya oke, kalau gitu saya akan bantu dia transisi. Dan dalam 3 bulan, jika butuh sesuatu, saya masih sangat bisa diakses. Udah, lalu saya mulai pelajari pekerjaan yang baru. Dan saya kerjakan dengan tulus hati. Kenapa? Karena sebenarnya perusahaan tempat saya bekerja itu harus beruntung punya pegawai namanya Beni Kurniawan. Dan kalau udah begitu caranya, saya kumpul di sini bukan karena saya tidak mampu di luaran, tapi karena saya ingin memberkati kalian. Dan kalian juga sama, kalian duduk di sini adalah bukan kumpulan orang aneh, tapi kumpulan orang yang memang hebat di luar dan menjadi sahabat yang terbaik, yang kalau lapar tinggal ngaku, gak usah bohong, kan kalau tiap hari ya namanya kurang ajar lah gitu. Ini kan kasus tadi saya udah ngomong ya, amin, bisa ya, bisa enggak? Itu sangat sulit, tapi kalian harus bisa, karena kemudian ya kekristenan itu menjadi disebelin oleh anak muda. Mereka jadi males ke gereja. Kenapa? Karena nggak tulus. Banyak tujuan-tujuan lain. Kalian tidak perlu menangis untuk ketulusan, tapi kalian perlu berpeluh dan berkeringat untuk ketulusan itu. Kenapa? Tahu nggak? Kalian tidak perlu menangis untuk ketulusan itu sebenarnya. Bisa nangis juga sih. Tapi kalian perlu berkeringat untuk menangis. Kenapa? Karena ketulusan itu capek. Kan kalau bohong gak ketahuan kan selamat juga kan, lama-lama jadi kebiasaan. Tapi kalau untuk pertama jujur kan susah banget kan. Oh di situ keringat kan muncul, kenapa? Gua takut banget gitu kan. Lah tadi saya sudah ngomong, kalau andai kata ketahuan, terus dipecat terus gimana? Ya keluar. Segera move on, berarti Tuhan tidak ingin kita di situ. Udah sederhana aja. Jangan ruwet, apalagi umuran segini, lu dipecat bingung. Dipecat ya cari kerja lagi. Dan usahakan jangan dipecat lagi, caranya gimana ya? Jangan nonton dan jangan ketiduran gitu loh. Nangkap, yang perlu direview itu penyebabnya. Bukan murung atas result akhirnya. Nah tapi saya bukan motivator, jadi saya tidak akan belokin ke situ. Karena ini adalah fundamental yang Alkitab katakan, dan waktu kita bertemu Tuhan, ya toh, Ibrani 10:22 tadi, dengan tulus ikhlas. Lah kira-kira bagaimana caranya Tuhan tahu kita tulus ikhlas? Ya karena Tuhan mengontrol kita hari ini. Sesuai dengan lagu sekolah minggu, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Baik yang baik, jeng-jeng, baik yang jahat, gitu loh. Bisa nyanyi dari kecil, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Baik yang baik, baik yang jahat. Nah bisa nyanyi. Ayo sekarang kerjakan. Malu atau sama anak sekolah minggu kan? Kita ngajarin dia, adik-adik mata Tuhan melihat. Lu mata Tuhan melihat lu, kenapa bohong, kenapa lu gak tulus gitu loh. Dan itu betul-betul saya harus korek. Kenapa? Karena berat hal ini. Begitu sudah di luaran, sudah beda. Amin?